Hai, oke, I'm back. Di video kemarin aku baru aja ngebahas tentang depresi, dan kali ini aku datang dengan topik baru, ngebahas tentang stres, dimana pasti dari kita semua ngalamin stres, tapi sayangnya kita anggap enteng. Padahal sebenarnya stres ini cukup berbahaya untuk tubuh kita. Oke, let's check it out. Oke, so video ini aku kasih judul tubuh kita butuh stres. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini short term. So, tubuh kita ini butuh stres supaya kita mampu bertahan hidup. Actually, it helps us to survive. Kenapa? Stres ini muncul ketika kita berada dalam bahaya. Misalnya dikejar anjing, dikejar maling, kena begal, kena tilang, kemudian dikejar deadline, habis dimarahin bos, atau baru putus dari pacar. Apapun itu yang membuat kalian merasa kalian berada dalam bahaya dan bikin kalian panik. Nah, saat stres ini yang terjadi di tubuh kalian, pupil mata kalian membesar sehingga kalian bisa melihat segala hal dengan lebih baik dan lebih jelas. Kemudian glukosa dilepas ke darah untuk memberi energi. Respirasi naik supaya kalian bisa bernafas dengan lebih baik. Kemudian darah di organ internal kalian juga dilepas, memungkinkan kalian untuk bisa bergerak, berlari, bersembunyi, atau berkelahi jika itu diperlukan, supaya kalian selamat dari keadaan yang berbahaya itu. Oke. Kemudian sistem imun kalian juga tidak aktif. Darah di otak bagian depan yang fungsinya berpikir rasional juga dilepas, sehingga pada saat kalian stres atau panik, kalau kalian sadar, kalian susah untuk berpikir dengan lebih jernih. Pada saat stres, kita cenderung bergerak secara insting. Oke, singkatnya adalah ketika kalian stres, bagian dalam kalian kopong. Kalau kalian tanya kemana sih darah-darah itu dipompa, darah-darah itu dipompa ke tangan sama ke kaki. Jadi seperti fungsi dasar stres itu yang membuat kalian bergerak lebih cepat. Oke, ketika stres, kalian tuh berada dalam mode fight or flight. Fight, bertahan, atau flight, kabur. Jadi otomatis kalau itu modenya fight or flight, jadi pasti mereka banyaknya di sekitar tangan dan di kaki. Oke, stres ini tidak selalu muncul pada saat kita berada dalam situasi bahaya, keadaan yang berada di luar ya, tapi juga muncul kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, misalnya kematian seseorang yang dekat dengan kita, kematian keluarga kita, atau kecelakaan atau kejadian buruk yang menimpa hidup kita, itu juga bisa memicu stres. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah stres ini adalah hal yang adiktif. Oke, di sini lucunya, kita malah kecanduan sama stres. Kalian nggak sadar kan kalau kalian kecanduan stres? Jadi ini yang terjadi. Ketika kalian memikirkan satu kenangan buruk, pikiran buruk, otak kalian tuh melepaskan hormon. Oke, wait, hormon, what's hormon? Ketika kalian senang, ketika kalian sedih atau marah, itu hormon. Oke, baik. Kemudian hormon sedih ini dilepas ke seluruh tubuh. Dilepas ke seluruh tubuh. Dan ketika tubuh kalian menangkap sensasi hormon itu, itulah saat kalian merasa sedih. Ketika kalian merasa sedih, itu mendorong kalian untuk memikirkan potongan kenangan buruk yang lain. Lalu otak melepaskan hormon sedih dengan lebih banyak, lalu dilepas lagi ke seluruh tubuh, lalu kalian makin merasa sedih, lalu kalian makin memikirkan ke potongan kenangan buruk yang lain, lalu otak melepaskan hormon sedihnya lagi. It's a loop, it's cycle. Tanpa kalian sadarin, kalian memutar hal yang sama. Itu yang disebut adiktif. Oke. Jadi itulah kenapa kalian tuh stres, dipikirin terus. Cara kerjanya seperti itu. Oke, so kalau kita kembali lihat cara kerja stres di tubuh kita, dalam beberapa jam setelah kita tidak lagi berada dalam bahaya, darah tuh seharusnya kembali ke tempat vitalnya masing-masing. Nah,
Bayangin kalau stres ini berlangsung dalam jangka panjang, ditambah kalian tuh memutar siklus stres yang adiktif tadi, stres dalam sehari, 3 hari, sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Gak heran kalau kalian jatuh sakit, karena stres ini semacam gerbang membuka untuk penyakit. Jadi gimana caranya? Kalian tuh harus sadar kalau kalian tuh sedang memutar emosi yang buruk, kalau kalian tuh sedang memutar kenangan-kenangan, potongan-potongan memori yang negatif. Kalian harus sadar, dan ketika kalian sadar, kalian tuh menghentikan siklus stres yang adiktif tadi. Caranya kalian fokus sama hal-hal positif lain, atau menaruh fokus pikiran kalian ke hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Pokoknya jangan memutar hal-hal yang negatif. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Like kalau kalian stres, komen kalau kalian stres, share kalau kalian punya orang-orang yang juga stres akut. Semoga video ini bisa membantu kalian mengerti tubuh kalian sendiri. Oke, stay healthy. Assalamualaikum.